Halo semuanya, berjumpa lagi dengan kami di channelnya Fun Movie Channel. Kali ini kita akan melanjutkan alur cerita film Prison Break yang sekarang masuk ke episode 11. Dan tanpa berlama-lama lagi kita langsung saja masuk ke alur ceritanya. Me now. First of all. Di awal film, terlihat Michael yang memperhatikan jam tangannya, lalu dia mondar-mandir, seperti mencemaskan sesuatu. Dan diceritakan pada saat itu, dia membeli cincin untuk melamar seseorang. Siapakah wanita itu? Sin beralih ke Sarah, yang kedapatan menyimpan origami bunga yang dikasih oleh Michael. Bahkan dalam obrolannya, Sarah mulai sedikit nakal pada Michael. Ketika Sarah keluar, Michael kembali melandutkan cairan kimia itu ke saluran pipa. Tujuannya untuk melelehkan pipa di dalamnya. Lalu Michael memperhatikan lingkungan sekitar. Kembali ke tempat persembunyian, Veronica berdebat dengan Nick terkait Lincoln dan peredaran uang $500 juta itu. Menurut Nick, wakil presiden itu mengeluarkan jutaan dolar dalam perusahaan Ecofield. Uang itu tersebar ke beberapa rekening kecil untuk memuluskan jalannya menjadi presiden. Nick juga menduga bahwa kasus ini tidak akan berakhir dengan menghentikan eksekusi Lincoln. Namun Veronica tetap bersikeras untuk tetap melanjutkan misinya di luar sana. Quinn memulai aksinya dengan melukai wajahnya sendiri. Sin berpindah ke tim pelarian, namun kali ini sedikit ada masalah dengan T-Bag dan Miles. Ditambah lagi si Miles ini tidak setuju kalau John hanya berdiam diri saja, karena dia adalah pengelola. Tak lama kemudian sipir kembali datang. Mereka bergegas membereskan tempat itu. Ternyata, sipir itu mengatakan kepada Michael waktunya kunjungan suami istri. Blake memperhatikan wanita yang menjadi istri Michael. Sepertinya, dia mengenali wanita itu. Namun entah di mana. Di sini terlihat juga cincin yang Michael beli digunakan olehnya. Lalu istrinya itu mengambil barang pesanan Michael. Barang itu ternyata kartu kredit. Kalian penasaran untuk apa Michael menyimpan kartu kredit di penjara? Lalu Sarah melihat Michael yang berpelukan dengan wanita itu. Karena merasa sakit hati, Sarah pun berlalu pergi. Sesuai prosedur penjara, Michael dicek kembali demi memastikan tidak ada barang selundupan. Blake seperti mengenalinya, menganggap wanita itu adalah pelacur yang pernah datang ke penjara ini. Ketika Michael kembali, Suker langsung protes karena dia tidak pernah bercerita tentang istrinya. Setelah itu, mereka bertanya pada Michael, di saat mereka menggali lubang apa yang dilakukan oleh Michael. Michael pun membalas, I'm going shopping. Di dalam selnya, Suker mengetahui Michael membawa kartu kredit. Jika sipir mengetahuinya, maka Michael akan dihukum. Namun itu bukan kartu kredit sembarangan. Karena ternyata, Michael sudah merancang kartu itu yang berkaitan dengan sistem keamanan penjara. Kemudian Michael kembali ke balik sel. Dia melihat sipir ada yang patroli di bawahnya. Hingga akhirnya, dia sampai ke ruang penyimpanan barang. Ternyata, kartu itu adalah akses untuk membuka pintu ruangan tersebut. Di dalam ruangan itu terdapat banyak barang milik para narapidana, dan Michael pun menemukan barang miliknya. Lalu Sin berpindah ke Veronica. Dia terbangun karena mendengar ada suara orang yang mengetuk pintu. Orang yang mengetuk pintu itu berteriak minta tolong, dan ternyata itu adalah Quinn yang mengaku mengalami kecelakaan. Namun yang terjadi selanjutnya, di samping Nick yang tertembak, LJ dan Veronica pun disekap,
dan dipisahkan ruangannya. Quinn juga mengatakan, manusia memiliki 5 liter darah, jadi Nick secara perlahan akan tewas dengan sendirinya. Setelah itu, Quinn meminta Veronica untuk memberitahu semuanya tentang kasus Lincoln. Imbalannya, maka Nick akan dibawa ke dokter sebelum sebuah darahnya habis. Namun jika tidak memberitahunya, maka nyawa Nick akan melayang. Di dalam saluran pipa, Michael membuka barang bawahannya ketika masuk penjara. Yang pertama, satu setelan hitam, lalu sepasang kaos kaki hitam, dan sepasang sepatu dan perekam kecil pun ditemukan. Namun ketika mencari jam tangan emasnya, sial. Jam tangan itu tidak berada di dalam amplopnya. Kembali ke Quinn yang membuka mulut LJ untuk mendapatkan sebuah informasi. Namun di sini LJ bersumpah tidak mengetahui apa yang terjadi. Oleh karena itu, dia kembali ditutup mulutnya. Di lapangan penjara, Charles bercerita kepada Michael kalau dia mendapat rekan baru di selnya, dan orang itu adalah si tahanan baru yang bernama David. Si David ini ingin sekali masuk IP. Namun Michael berkata, bagian IP sudah penuh. Lalu Michael bertanya pada Charles tentang, adakah seseorang yang pernah kedapatan mencuri barang di ruang penyimpanan. Charles menjawab bahwa, sipir seringkali mencuri barang tahanan. Namun ada seorang sipir yang buruk dalam menyembunyikan hasil curian. Lalu terlihat seorang sipir yang memakai jam tangan emas itu. Sipir itu memberi salinan surat nikah Michael kepada Blake, dan benar, ternyata wanita itu adalah istri sah Michael. Namun yang membuat Blake curiga mereka menikah 1 hari sebelum Michael melakukan aksi perampokan. Di lapangan, Michael melihat sipir yang mencuri jam tangan emasnya itu berpindah ke Nick yang sudah sadar. Dia memberikan berkas dakwaan kepada Quinn. Sementara Quinn terus berbicara, Nick mengambil balok kayu. Namun Quinn sangatlah berpengalaman dalam hal ini. Dia telah menembak otot belikatnya. Alhasil, ketika mengayunkan balok itu, Nick sangat kesakitan. Quinn berkata, kalau Nick berada di sini bukan untuk menyelamatkan Lincoln. Si David yang hiperaktif ini didatangi oleh Michael. Dia menawarkan David untuk masuk ke IP. Namun di balik penawaran itu, Michael ingin David melakukan sebuah pekerjaan, yaitu mencuri kembali jam tangan milik Michael. Dengan latar belakang seorang pencuri, David mengetahui persis setiap detail jam tangan targetnya. Karena di jam tangan Michael ada penjepit kupu-kupunya, maka David harus melakukannya secara sembunyi-sembunyi. Namun ada solusi lain, yaitu David akan bertingkah aneh kepada sipir itu lalu mencurinya, yang menjadi pertanyaan, apa yang membuat jam tangan itu sangat berharga bagi Michael. Berpindah ke Charles yang diberitahu oleh Pop bahwa putrinya sedang sakit keras. Putrinya itu ingin bertemu dengan ayahnya selagi masih ada waktu. Dokter memvonis putrinya itu bisa bertahan hidup hanya beberapa pekan lagi. Masalahnya, Departemen Lapas tidak bisa mengizinkannya untuk keluar penjara. Kalaupun bisa keluar penjara hanya untuk menghadiri pemakaman. Itu artinya, Charles harus menunggu putrinya mati dulu, agar bisa keluar penjara. Di rumah sakit, Michael memperhatikan sipir lalu lalang sembari memperhatikan waktunya. Tak lama kemudian, seorang tahanan dikabarkan terjatuh dan memuntahkan seluruh makanannya. Ternyata itu adalah kelakuan David untuk mencuri jam tangannya. Veronica mencoba melepaskan ikatannya dengan mendekatkannya ke perapian. Namun aksinya itu digagalkan karena keburu datang Quinn. Di sini Quinn menyerang mental Veronica dengan merendahkannya sebagai pengacara dan merendahkannya sebagai kekasih Lincoln, ditambah lagi dengan berita tentang kematian Leticia Brice dan Sebastian. You made this mess. Quinn ingin mengetahui tentang siapa lagi orang yang terlibat dengan kasus Lincoln. Jika siap berbicara, Veronica disuruh mengangguk, namun Veronica tetap menutup mulutnya. Dan ketika Quinn akan melakukan sesuatu, tiba-tiba Veronica akhirnya bisa lolos dan melepaskan LJ serta Nick. Namun ketika LJ akan menghidupkan mobilnya, LJ pun berhasil kabur dan Quinn langsung mengejarnya. Kembali ke Michael yang kembali mendapatkan jam tangan emasnya. Karena keadaan putrinya,
Akhirnya Charles memutuskan untuk ikut dalam rencana pelarian ini. Namun Michael menegaskan bahwa orang-orang yang ikut dalam pelariannya harus ada kontribusi. Charles langsung mengatakan bagaimana dengan uang. Seperti yang kita tahu sebelumnya, Charles ini mengatakan dengan tegas dia bukanlah DB Cooper sang pembajak pesawat. Ternyata dia telah berbohong. Karena yang dipenjara di Folsom dalam kondisi mabuk adalah ayahnya yang bernama sama yaitu Charles Westmoreland. Jika kalian menonton dari awal episode, maka kalian akan paham dengan fakta yang terungkap ini. Di sini Michael masih mempertimbangkan Charles untuk join. Terungkap juga di sini, ternyata jam tangan emas itu sudah dirancang sedemikian rupa, lalu dirakit bersama alat perekamnya, hingga terciptalah sebuah mesin made in Michael. Kembali ke tim. T-Bag di sini mengadu dombakan Sukra dan Meles, namun usaha T-Bag tidak membuahkan hasil. Scene berpindah ke LG yang masih dikejar-kejar oleh Quinn. Sialnya, Veronica yang mencari LG kembali diciduk oleh Quinn. You know the Russians do things. Ketika Quinn semakin mendekat, Veronica melihat di depannya ada lubang. Tak diduga, Quinn juga sudah mengetahuinya. Tak lama kemudian, tiba-tiba Michael yang sekarang bertugas di belakang rumah sakit, dia memperhatikan kawat jalur terakhir pelariannya. Tepat di bawah kawat itu dia menanamkan mesin yang dia ciptakan. Move it, Schofield, move it! Siang pun berganti malam, ketika waktu menunjukkan tepat pukul 9, mesin itu mulai bekerja. Di sini, Blake sepertinya sudah mengingat wanita yang menjadi istri Michael. Dia pun memutuskan untuk pergi ke salah satu klub malam. Benar saja, dia menemukan wanita yang menjadi istri Michael adalah penari erotis di tempat itu. Berkamuflase dalam gelap, Blake mengajak wanita itu untuk berbicara. Saat pertama kali berkenalan, wanita itu mengaku sebagai Mawar. Namun pada akhirnya, Blake mendapat konfirmasi kalau nama aslinya adalah Nika. Ketika Blake menyinggung tentang suaminya, Nika berkata belum menikah. Otomatis, karena fakta itu, Blake sangat yakin bahwa Michael menyembunyikan sesuatu. Wanita ini mengaku dia berasal dari Praha. Karena hal itu, status imigrasinya akan dimanfaatkan Blake untuk menekannya. Lalu dengan terpaksa dia berkata bahwa Michael memintanya untuk membawakan kartu kredit. Credit card. Beralih ke Quinn. Dia pun menelepon seseorang untuk menjemput dirinya. Di gereja, Charles memberikan informasi pada Michael untuk memastikan dia adalah DB Cooper. Charles mengatakan bahwa Dorothy Andrew adalah Menteri Keuangan Amerika Serikat tahun 1971 yang dimana di tahun itu DB Cooper melakukan pembajakan pesawat. Terlebih dari itu, bahkan Charles mengetahui nomor seri uang pertama yang digunakan dalam uang tebusan. Pada mulanya, Michael menganggap itu hanyalah sebuah riset. Namun ketika dia membuka buku itu, di dalamnya terdapat uang yang dia sebutkan nomor serinya. Keesokan harinya, Michael mengambil kembali mesin ciptaannya. Tak lama datanglah Sarah. Michael dibuat terkejut karena datang Sarah langsung meminta Michael untuk jujur. Dia mengungkapkan pada Michael bahwa dia mulai jatuh cinta kepadanya. Namun karena Sarah melihat Michael dengan wanita lain, dia memutuskan untuk kembali membatasi hubungan mereka hanyalah seorang dokter dan pasien. Ternyata yang ditelepon oleh Quinn adalah Clermont dan Daniel. Sepertinya kalian sudah tahu dengan apa yang akan dilakukan oleh Clermont. Di dalam sel, Michael mengajak Sukra untuk mendengarkan hasil rekaman mesin itu. There. What? Jadi, itu adalah mesin yang diciptakan untuk mengetahui berapa lama jeda waktu setiap ada sipir yang patroli. Di sini, Michael mendapat hasilnya yaitu 18 menit, itu artinya 4 hari dari sekarang. Pada malam pelarian, mereka mempunyai waktu 18 menit untuk melepas jeruji jendela rumah sakitnya, kemudian mereka bertujuh akan menyeberangi kawat dan memanjat dinding. Apakah bisa? Tentu saja, ucap Michael. Di ruang penggalian,
Kali ini, Michael memasang muka yang berbeda. Di sisi lain, Sucre akhirnya menggapai pipanya. Michael berkata pada Lincoln bahwa dirinya mempunyai kabar baik dan kabar buruk. Kabar baiknya, Charles Westmoreland dan uangnya ikut gabung. Kabar buruknya, dia sudah mengkalkulasikan waktu pelariannya, yang dimana dia butuh 5 menit untuk melepas jeruji jendela rumah sakit. Lalu setelah itu butuh 2 menit per orang untuk melintasi kawat dan memanjat dinding. Masalahnya, mereka semua ada 7 orang. Itu artinya, mereka harus mengurangi 1 orang agar waktunya cukup. Film pun berlanjut ke episode 12. Bagaimanakah rencana pelarian Michael? Akankah berhasil? Kita nantikan saja di episode selanjutnya. Terima kasih yang sudah menonton. Salam dan sampai jumpa.